Shalom keluarga-keluarga di Indonesia, bertemu lagi dengan saya Grace Sumilat dari Yayasan Indonesia Secara Alkitab, dari Bina Keluarga Bahagia Online School. Saat ini saya bersama dengan Bapak Johan Setiawan. Pak, boleh memperkenalkan diri, nama Bapak, terus pelayanan Bapak di mana, di kota mana, gereja mana, dan Bapak saat ini melayani generasi usia berapa begitu? Oke, Shalom, Bu Grace ya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya penginjil Johan Setiawan. Saat ini saya melayani di GKY Palembang, Gereja Kristus Yesus yang berjemaat di Palembang. Ini adalah gereja Injili, Bu Grace, yang berbasis Tionghoa, gitu ya. Nah, salah satu pelayanan saya di sini adalah sebagai pembina komisi anak atau sekolah minggu. Ini, Bu Grace. Jadi salah satu pelayanannya jadi ke anak-anak. Ya, berarti ya dari usia sekolah minggu ya, dari usia 1 tahun sampai kurang lebih usia 12 tahunan, Bu Grace. Oh gitu Ya. ya. Juga apakah memiliki program untuk parenting gitu ya? Program untuk parenting kita paling menjadikan orang tua sebagai partner kita di dalam untuk Oh, membimbing anak-anak sekolah minggu kita, Bu Grace. ada wadahnya nggak itu? Wadahnya enggak, jadi karena itu memang ada di Komisi Pasutri, cuma kita Oh, bersifatnya memperlengkapi kita ada pembinaan seperti itu, gitu, Bu Grace. oh, jadi pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Anak nanti bekerja sama dengan Departemen Pasutri gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Grace. Oh, Ya. baik, baik. Boleh diceritakan sedikit nih latar belakang pendidikan Pak Johan? Oke, saya adalah sarjana teologi. Saya STT-nya di Amanat Agung, Bu Grace, di Jakarta Barat Kedoya. Jadi itu masih STT yang berada di bawah naungan GKY, gitu. Oh, Nah, begitu jadi ya. latar belakangnya itu. Mm. STT Amanat Agung Injili ya, alirannya Injili ya. Ya, betul. Denominasi Oh, Injili. ya, baik. Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Saat ini saya ingin bertanya nih, sejauh mana Bapak mengenal pelayanan Jenius secara Alkitab ini? Ya, jadi pertama saya itu mulai mengenal Ibu Grace itu beserta pelayanan Ibu Grace ini adalah karena saya sebagai pembina sekolah minggu gitu ya. Jadi itu pintunya Bu Grace. Bagaimana nanti saya bisa link ke Ibu Grace dan pelayanannya. Jadi waktu itu pintu masuknya adalah melalui website ya, website JCA atau Jenius secara Alkitab. Bisa dapat website itu adalah ketika saya sedang mencari bahan atau mencari inspirasi atau mencari ide ya untuk buat kurikulum sekolah minggu, untuk kegiatan dan kreativitas sekolah minggu, termasuk juga acara-acara spesial gerejawi untuk sekolah minggu. Nah, dan ketika saya masuk ke website Ibu Grace itu ya, Genius Cara Alkitab, itu dalam hati bilang, wow, gitu ya, ini banyak sekali yang dibagi di sini, gitu ya. Itemnya tuh mungkin kalau sehari kita cari itu udah habis gitu ya, saking banyaknya gitu ya. Jadi kita tuh seperti nemu harta karun gitu, Bu Grace. Jadi saya cepat buru-buru save alamat website ini gitu ya, karena ini bisa menjadi tempat saya akan mencari sesuatu ketika saya butuh apa gitu kan ya, jadi referensi. Dan ketika saya sedang ada proyek sekolah minggu, maka saya akan mulai explore lagi, kelilingi itu semua item-item di website Genius Cara Alkitab. Nah itu, Bu Grace, bagaimana saya bisa tahu Ibu Grace beserta pelayanannya ini? Oh, baik. Dari tahun berapa Pak kalau masih ingat itu? Itu kurang lebih 2018 ke atas lah itu Bu Grace. Oh, begitu ya. Oh, 2018 ke puji atas. Tuhan. Ya. Baik. Pak Mm. Johan, saya senang sekali kalau website yang Tuhan percayakan ini boleh jadi berkat buat Bapak dan pelayanan Bapak. Ya, Gitu ya. ya. Mm. Pak, kalau boleh tahu, sejauh ini yang Bapak pakai dari materi Jenis kita tuh apakah materi anak, terus materi ke sekolah Injil liburan, ataukah ada juga seminar-seminar, terus kayak parenting, materi parenting, atau apa? Saya kepo-kepo nih. Iya. Jadi lebih banyak memang ke kurikulum, terus ide-ide kan Bu Kris banyak membagikan tentang permainan ya, tentang kreativitas, lalu ide untuk acara besar-besar seperti Natal, Paskah. Nah, itu yang lebih banyak saya ambil gitu Bu Kris. Lalu juga Wah, sesekali kan bisa lihat pembina-pembinaan yang Bu Kris juga bagikan untuk orang tua, dan itu pun beberapa bisa jadi inspirasi. Ya, oh, nah kalau saya bisa sharing sedikit ya bahwa saya ini juga pernah mengundang Ibu Grace gitu ya sebagai narasumber di acara waktu itu saya ingat acara webinar untuk para orang tua kita, Bu Grace. mm-mm, Para orang tua anak sekolah minggu sekaligus aktivis sekolah minggu itu kita adain di bulan Oktober tahun 2021 mm-mm. ya.
kerinduan kita waktu itu adalah mengajak para orang tua supaya dia diperlengkapi dalam membesarkan anak-anak mereka untuk menjadi generasi cerdas gitu ya, dalam segala jenis kecerdasan. Nah, tema waktu itu yang dibawakan oleh Ibu Grace adalah Smart Generation in IQ, EQ, MQ, dan SQ gitu ya. Hmm. Nah, yang salah satu pembahasan dari Bu Grace adalah belajar bagaimana Daud itu mendidik anaknya Salomo. Dan poin yang terus ditekankan di situ adalah tuntun anak itu untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dari situ akan mempengaruhi semua jenis kecerdasan tadi. Yang memang anak-anak kita harapkan semua mereka bisa cerdas di semua jenis kecerdasan itu, Bu Grace. Nah, itu waktu itu yang pernah pengalaman kita pernah undang Ibu Grace untuk memperlengkapi orang tua kita di GKI Palembang ini. Wow, luar biasa. Terus materi itu saya kembangkan menjadi 10 sesi. Iya, luar biasa ya. Jadi panjang Bu Grace ya. Iya, Mantap sekali. baik. Pak, ini ada berita gembira nih. Yayasan Iya. Jenius Alkitab akan memflorkan semua pengajaran yang selama ini kita visibilitaskan menjadi private di YouTube karena kelas-kelasnya itu kan berbayar. Nah, kita akan membuat itu menjadi floor untuk umum, tapi nggak sekaligus ratusan, tapi kita setiap minggu akan luncurkan satu video pengajaran, tiap minggu akan luncurkan satu. Kita akan bikin new style. Jadi kalau style yang lama orang duduk di kelas itu berbayar, tapi materinya kita kasih gratis. Sekarang kita balik. Pengajarannya kita bikin gratis, semua orang boleh ikut, tapi kalau kepengen punya materinya dalam bentuk Word atau mungkin kalau ada PowerPoint-nya, itu semua berupa PDF, bisa dibeli di Google Playbook, begitu. Ya, ya. Dan kita punya 8 kelas nih, mulai kelas ibu hamil, kelas janin, kelas ibu hamil itu kelas janin sama ya, kelas bayi, 0 sampai 5, terus kelas JCA Restore Our Family itu 5 sampai 12, terus kelas Ya. The Holy Generation itu 12 sampai 21 tahun, terus ada kelas Tips for Parents, terus ada kelas parenting beda lagi, terus ada kelas berbagi rema. Total ada 8 kelas tuh, setiap minggu kita akan luncurkan satu video. Jadi total tiap minggu kita akan luncurkan 8 video. Nah, termasuk diantaranya ilmu-ilmu untuk penggiat anak dan ilmu-ilmu untuk parenting kita akan keluarkan untuk umum lewat semuanya lewat YouTube Genius Secara Alkitab. Nah, bagaimana tanggapan Pak Johan tentang proyek JCA New Style ke depannya ini? Iya, oke ya. Jadi kalimat pertamanya adalah puji Tuhan ya Bu Kris. Saya kan Tuhan. adalah penghuni setia di grup JCA gitu ya. Biasanya kan kalau kita sudah ikut seminar Bu Kris, kita ada buat grupnya gitu ya, yang dibuat oleh Bu Kris. Biasa di situ Bu Kris suka bagi-bagi. Nah, beberapa hari lalu saya dapat info ini yang di-sharekan oleh Bu Grace gitu Iya. ya, tentang terobosan baru ini. Jadi ketika saya dengar Ibu Grace mau membagikan secara free gitu ya semua pembinaan pelatihan yang selama ini pernah diberikan kepada beberapa gereja atau kelompok pelayanan, bagi saya ini sebuah kesempatan yang sangat baik sekali gitu ya. Saya juga sudah lihat gitu ya, sempat ngintip kurikulum yang sudah disusun oleh Bu Grace yang akan dibagikan sepanjang 1 tahun, itu mulai November 2022 ini Bu ya, Iya, sampai betul. Oktober 2023 nanti. Gitu ya. Itu saya lihat semua judul-judulnya itu sangat penting untuk pelayanan baik itu di sekolah minggu, pemuda remaja termasuk bagi orang tua ya, suami istri. Jadi kalau saya mau beri komentar itu seperti kesan awal saya tadi waktu ketemu websitenya Bu Grace, yaitu seperti nemu harta karun. Maka saya mau bilang kepada teman-teman aktivis, ayo bersyukur gitu ya. Kita bersyukur dan antusias menyambut gebrakan dari JCA ini. Kita ini mau dibagi harta karun gitu ya oleh Bu Grace yang punya dampak kekekalan bagi pelayanan kita kepada setiap orang yang kita layani. Jadi jangan dilewatkan, ayo kita diperlengkapi supaya kita bisa memperlengkapi. Nah, itu kira-kira Bu Grace. Wah, Ya, luar biasa tanggapan Bapak nih ya. ya, ya. Ya, ada ralat sedikit dari saya, Pak. Gimana? 2024 itu, 2024. Ya, Bukan sampai 2023. 2024 gitu Ya, ya. Betul, betul. dan itu rencana saya nanti kalau sampai 2024 itu kira-kira bulan Juni, Juli saya lupa itu selesai, itu itu masih sekitar 30% dari seminar-seminar yang Tuhan percayakan. Jadi Wah, kan banyak ya. dari tahun 2010 sampai 2000 sampai sebelum pandemi itu ada ratusan materi. Lalu kira-kira 30% saya belum hitung tepat sih, tapi ini hanya perkiraan saya sekitar 30%-nya baru yang diseminarkan di online melalui platform Zoom. Dulu sempat pernah pakai Google Meet, terus pakai platform Zoom.
uh, dulu seminar lepasan, terus kita dirikan sekolah dari 2021 sampai sekarang ini, itu sekitaran untuk materi penggiat anak itu baru 30%-nya. Nah, 70% sisanya nanti saya akan lanjutkan. Setelah itu semuanya diputar, saya akan lanjutkan dari kita kira Juni atau Juli 2024 nanti. Luar biasa ini, ya. Sudah tersusun rapi ya, Bu Grace ya. Luar biasa ini. Iya, Untuk bahkan melengkapi para pelayan di Indonesia ini, Bu Grace. iya, betul. Bahkan satu pengajaran ada yang beberapa video saya harus pilih yang terbaik yang mana gitu. Iya, Karena iya. ada beberapa judul yang berulang, yang pernah saya ajarkan tuh berulang. Nah, kerinduan saya Pak, waktu-waktu yang akhirnya saya pakai untuk memutar video yang lama, waktunya itu kalau dulu saya persiapan materi baru, saya akan pakai materi itu untuk menjadikan materi seminar itu sebuah buku. Nah, kalau buku itu kan ya perlu kayak daftar isi, kata pengantar, tentang penulis, begitu-begitu ya. Nah, itu waktunya saya akan pakai untuk membuat buku. Jadi, kerinduan saya para penggiat anak mau lihat pengajarannya di YouTube ada, di Facebook ada, live streamingnya serentak di semua lini, ada di TikTok, ada di Instagram juga. Lalu kalau mau pengen punya materinya, beli di Google Play Book. Dengan membeli, Ya, boleh mengajarkan kembali. Waduh, itu luar benar-benar biasa. saya rindu Indonesia boleh transformasi melalui semuanya ini. Amin, amin, Bu Grace. Nah, kalau orang nggak mau sertifikasi ya nggak apa-apa, nggak dipaksa gitu Ya, ya. ya, Dan bukunya juga kita jual dengan harga yang sangat terjangkau, begitu ya Pak Johan. ya, ya, Pak luar Johan, biasa. iya, saya ingin tahu nih pemakaian materi-materi JJA yang udah Bapak pakai di pelayanan Bapak itu ada dampaknya nggak, ada pengaruhnya nggak, atau guru-guru merasa kesulitan nggak? Terus kan memang kalau pakai materi JJA itu harus mau repot ya karena ada alat peraganya, Ya, ada aturan mainnya, ada kalau itu penjurian ada kriteria penilaiannya, ada format penilaian jurinya. Kalau misalnya itu game, ada alat-alat yang diperlukan dan sebagainya. Memang banyak orang yang mengundang saya melayani KKR anak atau sekolah Injil liburan atau apa, mereka siap-siap loh kalau undang Bu Kris tuh repot loh, itu repot loh, alatnya banyak banget loh, itu propertinya. Nah, coba saya pengen tahu nih pendapat Pak Zohan seperti apa, ngalamin kayak gitu-gitu juga enggak gitu. ya. Ada berapa kali ya pernah ini ketika di-share ya itu tadi ya mereka ya mesti mesti siapkan gitu ya berarti kan mesti beli belanja gitu ya persiapkan tapi memang kita lihat ketika itu dilakukan anak-anak tuh bisa ingat itu jadi sebuah experience ya Bu Grace ya jadi Ya, ketika diajarkan tema itu dia ingat lausnya pernah bawa ini pernah pakai ini dan itu melekat di dalam hati dan pikiran mereka Bu Grace jadi bagi kita ya mau repot begini ya, tapi worth it gitu hasilnya Bu ya, Grace. Ya, dari apa yang Bu Grace kasih itu menjadi pengalaman pembelajar mereka akan ingat daripada kita hanya storytelling bicara seperti itu ya. Nah, itu iya, dia Bu Grace. betul. Mungkin Bapak belum tahu, jadi informasi terbarunya nih, saya melayani Tuhan melalui platform TikTok akhir-akhir ini ya. Iya, iya. Bapak ngikutin nggak tuh TikTok saya tuh? Saya pernah lihat tuh beberapa kali FGP. Nah, ini Bu Grace ini saya bilang gitu ya. Nah, Bu Grace juga hadir di TikTok ini. Sempat FYP itu Bu di tempat saya beberapa Iya, kali ini. tepuk Yesus ya, tepuk Yesus ya. Iya. Iya. Nah, begini Pak, saya barusan pindah nih dari Kota Wisata Batu ke Magelang. Di Magelang ini saya bergabung di gereja mertua saya yang sekarang udah almarhum dan digantikan diteruskan oleh kakak ipar saya. Hmm. Kebetulan suami saya itu tiga bersaudara, semuanya jadi hamba Tuhan, yang paling terakhir terpanggil adalah suami saya. Ya, Gitu. puji Tuhan. Nah, ya puji Tuhan. Terus di gereja yang digembalakan kakak ipar saya ini saya diberi tugas visitator setelah minggu ya, Oh, supervisitor ya, supervisitor gitu. Jadi saya setiap minggu bertugas untuk melihat guru-guru kasih komen apa yang harus dipertahankan, yang udah oke, mana yang harus dipertajam lagi. Lalu saya kasih suntikan ide minggu depan, idenya ini untuk cerita, metodenya ini untuk pujian, metodenya ini untuk ayat mas, metodenya ini. Lalu kalau mereka jalankan, minggu depannya saya akan rekam-rekam. Lalu kalau ada ide-ide dari pengembangan mereka sendiri, saya juga rekam, nanti saya tulis di TikTok, ini atas nama idenya siapa gitu ya. Kalau ide saya tulis ini ide saya. Nah, saya awalnya TikTokan itu nggak mau ya, padahal udah dibikinkan akun, nggak saya isi-isi, saya bingung mau diisi apa ya. Dan banyak iya, orang nari-nari gitu-gitu yang iya, seksi-seksi gitu kan. iya betul betul. Saya bingung mau diisi apa nih TikTok nih ya. Tapi ternyata
Malah kalau lihat TikTok saya nih, banyak sekali itu apa namanya playlistnya gitu. Pas Hmm. bayi ada, terus permainan keyboard, tips-tips bermain keyboard ada, terus apa namanya ayat mas ada, terus tepuk-tepuk ada, terus icebreaker. Kebetulan saya bergerak juga Ya, di ya, Komsel, icebreaker. Terus ada juga kalau di Komsel kesaksian-kesaksian bagus, wah saya bungkus itu kesaksian gitu kan. Keseruannya gini, orang yang nggak datang di Komsel itu karena Komselnya lain, tetap tidak pernah ketinggalan kesaksian dari Komsel lain begitu. oh, betul, betul, Bu Iya. Kris. Iya, iya. Luar Terus biasa. ada juga itu semua kreativitas di sekolah minggu, suntikan-suntikan ide dari saya semua rekam, saya masukkan TikTok. Itu yang lihat ratusan. Kadang sore saya upload, malam nggak ada 2 jam udah 400, 300 gitu. Betul. Iya, kita senang sekali bisa memberkati Indonesia lewat TikTok ini. Harapan saya, Amin, amin. walaupun ceritanya nggak sama, metodenya bisa kita contek gitu. Betul, betul, Bu Kris. Ya, Ya. kita selama saya di sini udah banyak nih metode yang diluncurkan. Ada kotak intip, walaupun itu di website saya sudah lama ada. Cuma Mm-mm. mungkin dulu saya belum kenal TikTok ya. Kalau Facebook, kalau YouTube itu kan saya juga belum terlalu paham bahwa itu bisa untuk video pendek-pendek. Jadi yang dulu saya Ya, masukkan ke YouTube hanya video-video panjang gitu kan. Jadi ada metode kotak intip, ada mengajar dengan sorot center, ada kemarin kita pakai fashion show, terus kita juga pakai metode bendera-bendera, terus kita pakai, wah banyak sekali udah saya masukkan di TikTok. Nah itu kalau sampai ide saya yang di JCA udah habis, saya akan cetak lagi ide yang baru-baru lagi. iya. Makanya kita bersyukur Iya, sekali ini. Jadi rujukan ide itu ke JCA ini, Bu Kris. iya, baik. Jangan lupa loh ya teman-teman buka TikTok Grace_Sumilat gitu. Iya, iya. Nanti Nah, kita follow itu, Bu Kris. Iya, iya, Pak Johan, kerinduan saya, guru-guru sering-seringlah lihat website Jenius Syara Alkitab, iya. sering-seringlah lihat Mm-mm. YouTube Jenius Syara Alkitab, sering-seringlah lihat TikTok Grace_Sumilat, karena di situ nanti kita seperti yang Bapak bilang tadi, menemukan harta karun. Saya Iya, hanya iya. alat-alat di tangan Tuhan, yang Tuhan percayakan banyak, maka yang saya salurkan juga banyak. Karena dari 2010 Tuhan bawa ke pelayanan kreatif ini, saya rindu boleh memberkati Indonesia. Amin, amin. Pak, saya minta dong kata-kata dorongan Bapak untuk para pemirsa supaya jangan melewatkan program CCA di mana setiap minggunya kita akan luncurkan 8 kelas. Ya, jadi sekali lagi kita sangat bersyukur ya Tuhan tempatkan Ibu Grace ini ada di tengah-tengah Indonesia untuk membantu kita memperlengkapi para pegiat anak khususnya gitu ya. Luar biasa sekali. Kita ini diberikan ide, inspirasi gitu ya. Banyak hal gitu ya. Dan dari apa yang Bu Grace beri itu kita bisa amati, tiru, dan kita modifikasi lagi. Betul. Sesuaikan lagi dengan konteks kita ya, jemaat kita, anak-anak kita, karena masing-masing daerah beda-beda lagi Bu Grace. Jadi saya mengajak kita semua, yuk sama-sama kita belajar, gitu ya. Tuhan sudah kasih begitu luas ya alam semesta ini segala ide untuk kita eksplor dan Tuhan taruh satu hambanya untuk apa? Untuk memacu gitu ya, memacu kita. Nah, ya kita gunakan ini ya. Dan semoga kita bisa lebih kreatif lagi belajar dari Bu Grace ini. Ya, selamat Iya. mengikuti nanti terobosan baru dari JCA ini dan selamat jadi berkat lebih luar biasa lagi di tempat pelayanan masing-masing. Amin. Ya, Terakhir sekali, Pak. Terakhir ya. sekali. Kan saya itu kecilnya pernah di gereja beraliran Injili. Lalu setelah menikah saya mengikuti suami saya bergereja di gereja Pantekosta. Ya, ya. Dan saya sempat waktu di luar kota juga berjemaat di gereja karismatik, begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman dari aliran Injili itu mereka agak ragu, wah, Bu Kris tuh sekolah teologianya di mana? Pengajarannya Alkitab ya apa enggak tuh pengajarannya? Jangan-jangan pengajarannya tuh, wah, nanti kita diajak yang aneh-aneh nih, begini-begini. Gimana tanggapan Pak Johan yang adalah lulusan dari mana tadi? STT Amanat Agung. Ya, STT Ya, ya. Amat Agung di Jakarta yang beraliran Injili, mungkin ada nggak Bapak temui materi-materi JCA ini yang mungkin teologianya kok agak meragukan gitu ya? Ya, kalau dari saya secara pribadi ya, dari selama ini yang saya explore gitu ya, yang saya dapat khususnya dengan tema-tema anak gitu ya, Bu Kris ya. Selama ini bagi saya itu sangat teologis gitu ya.
Dan saya pribadi kan punya apa sebelumnya ada sempat satu pelayanan di Gereja Jakarta Injili juga GKBJ Samanhudi. Jadi itu pun pernah mengundang Ibu Grace untuk membawakan webinar untuk guru-guru sekolah minggu. Dan ketika saya sekarang pelayanan lagi di gereja yang lain Injili juga yaitu GKY, kita juga mengundang Ibu Grace gitu ya. Jadi ini sudah menjadi bukti lah ya bahwa apa yang Ibu Grace sampaikan itu tidak melenceng dari doktrin-doktrin teologis gitu ya, dan itu betul-betul dari teologis itu bisa diejawantahkan, diimplementasi, disampaikan dengan menarik kepada anak-anak. Ya, jadi saya dua pengalaman gereja Injili dan kita semuanya sempat mengundang Ibu Grace dan itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Gitu. Oh iya, Iya. baik. Terima kasih banyak Bapak Johan Setiawan atas testimoninya, atas kesaksiannya, supaya teman-teman nggak ragu nih. Wah, ikut ke gerakan CC Abu Gris, emangnya teologianya dari mana gitu ya? Teologianya saya dari Alkitab. Baik, Pak Johan, terima kasih banyak untuk kata-kata dorongan buat teman-teman sekalian. Ayo, Pak Johan, kita bergandeng tangan, kita garap Indonesia. Amin, amin, Bu Ya. Grace, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Johan untuk waktunya dan untuk kesaksiannya. Terima kasih Ya, untuk apa namanya semua testimoninya pasti sangat bermanfaat bagi kegerakan CC amin. secara Alkitab yang Tuhan percayakan buat kita semua. Tuhan Ya. berkati Tuhan Pak. berkati Bu Grace dan Ya, JCA ya. iya, God bless you. God bless.